Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan terkait judul UTS yang saya pilih, yaitu fenomena diglosia sebagai ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah. Sebelum saya menjelaskan apa sih diglosia itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio mengandung makna masyarakat yang mencakup struktur, sistem, adat, dan kebudayaan. Sedangkan linguistik yaitu ilmu tentang bahasa. Sehingga dapat diartikan, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dilihat dari penggunaannya di masyarakat. Sosiolinguistik sendiri merupakan cabang kajian linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Sosiolinguistik merupakan kajian konstekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih diglosia itu. Diglosia adalah fenomena penggunaan ragam bahasa yang dipilih sesuai dengan dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah yang memiliki peranannya masing-masing. Yang pertama, ragam bahasa tinggi digunakan pada situasi resmi seperti pada lingkup pemerintahan dan pendidikan. Berikut ciri-ciri ragam bahasa tinggi atau resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Jadi, ragam resmi harus menggunakan unsur gramatikal agar makna yang diutarakan sangat jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pendengar. Yang kedua, menggunakan kata imbuhan secara lengkap. Dalam ragam resmi, kata imbuhan berfungsi sebagai pengubah kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja. Misalnya, kata dasar sapu bisa menjadi kata kerja apabila mendapatkan imbuhan me, jadi menyapu. Dalam ragam resmi, kata imbuhan ini berperan sangat penting. Yang ketiga, menggunakan kata baku. Kata baku artinya kata yang sudah ditentukan kaidah-kaidahnya. Kata baku digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi atau formal. Yang terakhir, menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dengan menggunakan EYD, bahasa yang digunakan oleh si penutur akan semakin resmi atau formal. Berikut contoh ragam bahasa resmi. Percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Ketika A bertemu dengan D yang bukan berasal dari Banyumas, ia akan menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Meski beberapa bahasa masih diselipi bahasa ngapak, seperti kata kie. Tugasnya dikumpulkan ke siapa. Kata kie merupakan bahasa ngapak dari kata ini. Tetapi, tetap harus dipahami bahwa ketika dalam situasi formal atau dalam interaksi dengan orang umum, sebaliknya menggunakan ragam bahasa resmi atau menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, contoh ragam bahasa rendah. Pada percakapan tersebut, ketiga mahasiswa menggunakan dialek ngapak dalam percakapannya. Apabila para mahasiswa tersebut berkumpul dan berbincang, mereka akan cenderung menggunakan dialek rendah. Namun, apabila dialek tersebut dibawa ketika perkuliahan atau situasi formal, seperti ketika presentasi, mereka akan terlihat aneh dan kasar karena dialek ngapak memiliki nada yang keras dan intonasi yang cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan suatu bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, semakin resmi pula tingkat keformalannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalan bahasa, semakin rendah pula tingkat kebakuan suatu bahasa yang digunakan.